mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Selamat pagi sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nyanyian kita hari ini mengajak kita untuk mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Apakah di antara kita masih menyimpan amarah? Atau masih ada yang mendendam pada orang lain? Atau adakah di antara kita yang berpikir buruk tentang orang lain? Kita perlu waspada, karena ketika kita mendendam, ketika kita menyimpan amarah, menyimpan kesalahan orang lain, di situ kita merusakkan kehidupan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Maka sahabat Morning Grace, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita berdoa, mohon hikmat Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami kerap terganggu oleh amarah, dendam. Ketika hati pikiran kami menyimpan amarah dan dendam, ketika kami tidak mengampuni orang yang bersalah pada kami merasa hidup kami terganggu. Tuhan, kami rindu Tuhan ubah hidup kami. Karena Tuhan senantiasa mengajarkan dan meneladankan pada kami tentang pengampunan. Tolonglah kami ya Tuhan, ubahlah hati kami, supaya kami hidup dalam pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini bersama sahabat kita, Bapak Andi Kusuma, merenungkan panggilan Tuhan untuk mengampuni. Halo Pak Andi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Pendeta Wisnu. Puji Tuhan, kita berjumpa dan bersyukur karena Pak Andi mempersiapkan materi buat kita bagaimana hidup dalam pengampunan. Puji Tuhan. Semoga permenungan ini menjadi berkat buat kita semua. Baik. Mari silakan Pak Andi. Baik. Saya percaya pengampunan adalah tema sentral kekristenan dan menjadi identitas iman Kristen. Tema sentral kekristenan. Iya, betul. Oke, ini menarik sekali Pak Andi. Iya. Sesuatu yang menjadi sentral berarti itu pusat kita. Betul. Silakan Pak Andi mungkin bisa mengulas lebih dalam lagi kekuatan dari pengampunan itu dalam kehidupan kita. Baik. Pada saat saya masih SD, saya menonton serial TV Samurai X. Waktu itu disebutkan ada seorang guru samurai hebat mewariskan jurusnya yang tertinggi sebelum dia wafat, Pak, kepada murid yang ia kasih dan ia percayai. Saya percaya demikian pula juga dengan Kristus yang memberikan puncak pelajaran pengampunan atau pengajaran pengampunan sebelum ia wafat dari Lukas 23 ayat 24. Yang ayat itu berbunyi, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul. Apa yang berkesan buat Pak Andi apa Pak? Firman Tuhan ini.
Saya pernah merenungkan dari tadi serial TV tadi Pak ya, seorang samurai hebat itu mengajarkan jurusnya yang terhebat itu sebelum dia wafat. Saya merenungkan Kristus juga sebelum dia wafat di kayu salib, dia mengatakan perkataan terakhir ini, yaitu pesan buat murid-muridnya dan orang yang percaya kepada Kristus untuk senantiasa melakukan firman ini, memasukkannya dalam hati dan mempraktekannya dengan tulus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mempraktekkan dengan tulus. Dan tadi dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Betul. Jadi Tuhan Yesus dihina, dicaci maki, difitnah, disalibkan, dan ia tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan dendam, melainkan mengatakan ampunilah mereka. Betul. Mungkin Pak Andi juga punya pengalaman terkait dengan mengampuni itu. Pengalaman mengampuni sangat banyak Pak. Sangat banyak ya. Sangat banyak. Bisa diceritakan Pak, bagaimana proses mengampuni itu? Apakah tiba-tiba langsung bisa mengampuni atau ada proses pergumulan terlebih dulu dan memutuskan untuk mengampuni? Saya percaya pengampunan itu bukan kasih manusia ya, tapi kasih agape, yaitu kasih yang hanya bisa Tuhan yang lakukan gitu. Jadi maksud saya anugerah Tuhan yang melakukan itu. Jadi kita senantiasa, ini firman yang sulit untuk dilakukan menurut saya. Iya, dan sulit saya yakin dilakukan ya. Menurut banyak orang juga, menurut semua orang bahkan ya. Iya, saya juga punya pemahaman seperti itu. Jadi tidak mudah untuk melakukannya. Minta kekuatan dari Tuhan. Saya percaya kalau sebal, marah, kecewa itu manusiawi ya, tapi ya jangan berlarut-larut. Iya, sebel, marah, manusiawi. Iya. Pak Andi juga pernah sebel juga. Iya. Jadi saya kira pengalaman manusia sama, termasuk saya juga marah, sebel itu bagian dari kehidupan kita ya. Tapi tadi Pak Andi mengatakan jangan berlama-lama. Iya. Oke. Harus mengampuni untuk kebaikan jiwa kita juga, untuk untuk orang lain juga, jadi terjadi rekonsiliasi itu. Menarik ini Pak. Mengampuni itu untuk kebaikan jiwa kita. Betul. Ini apa maksudnya Pak? Sebenarnya ketika kita mengampuni, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Wow. Ketika kita mengampuni, kita sedang berbuat baik buat kita sendiri. Iya, dan juga orang lain. Dan orang lain. Iya. Ini sesuatu yang menarik nih sahabat Morning Grace. Ketika kita mengampuni, kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kalau ini balik perspektifnya, kalau kita tidak mengampuni, berarti kita berbuat jahat pada diri kita sendiri. Betul sekali. Luar biasa sekali. Ayat ini ditegaskan juga dalam Matius 18 ayat 21-22. Kristus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni secara tulus dan konsisten. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni saudara kita sebanyak 70 kali 7 kali. Mengampuni 70 kali 7 kali. Iya. Ada pengalaman pengampunan ini Pak secara di dalam sejarah dunia atau tokoh dunia Pak ya yang sudah melakukan. Ini kalau disebut tokoh dunia berarti punya dampak besar. Betul. Gitu ya? Saya mengutip singkat saja dari 3 tokoh. Hillary Clinton, Nelson Mandela, dan Mahatma Gandhi. Oke. Hillary Clinton, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi. Betul. Bisa diceritakan, Pak Andi? Hillary Clinton pernah berkata, pengampunan ini membuka pintu untuk melanjutkan hidup bagi semua orang, bagi banyak orang. Pengampunan membuka pintu untuk melanjutkan hidup, termasuk dalam urusan pribadi untuk semua orang. Ya. Wah, menarik termasuk sekali. Dalam kehidupan pribadi maupun dalam urusan nasional. Karena Bu Hillary Clinton ini seorang politisi kan, Pak. Iya. Jadi kalau kita mendendam berarti menutup pintu gitu ya. Iya, betul. Ya, ini juga kita sering mendengar ya, sahabat Morning Grace gitu ya. Kalau kita mengampuni berarti pintu rezekinya dibuka gitu ya. Betul. Kalau kita tidak mengampuni, pintu rezeki ditutup ya. Iya. Kalau saya punya urusan bisnis dengan Pak Andi misalnya, terus saya ada dendam, marah ya, maka pintu rezeki kita tertutup gitu ya. Betul. Itu rugi gitu ya. Iya. Ya. Yang kedua silakan Pak Andi. Yang kedua, Nelson Mandela. Setelah 27 tahun di penjara melawan politik apartheid, Nelson Mandela berpidato yang berisi dia memaafkan orang-orang yang telah menyebabkan dia di penjara dan apa yang telah terjadi pada dirinya. Karena
Setelah itu dia menjadi seorang presiden Afrika Selatan. Dan kemudian terjadi rekonsiliasi nasional yang sangat besar di Afrika Selatan. Luar biasa ya. Karena pengampunan. 27 tahun Iya. di penjara dan dia mengampuni orang yang memenjarakannya. Betul. Itu kebesaran jiwa. Betul. Dan karena itulah pantas dia menjadi seorang pemimpin. Iya. Gitu ya. Jadi teruji 27 tahun dalam situasi menderita, ketika dia bebas, dia mengampuni dan orang kemudian mempercayakan kepemimpinan kepadanya. Ini penting, sahabat Morning Grace. Menjadi seorang pemimpin berarti penuh ampunan, ya, bukan pendendam, gitu ya. Terima kasih. Yang berikutnya silakan. Berikutnya dari Mahatma Gandhi, dia berkata bahwa pengampunan adalah salah satu solusi untuk pemulihan dunia. Karena jika kita berpikir mata ganti mata ataupun gigi ganti gigi, maka akan membuat dunia ini menjadi buta. Ya. Seperti itu. Kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, semua saling merusakkan mata, mematahkan gigi. Dan tidak ada habisnya, Pak. Tidak ada habisnya ya. Betul. Lingkaran kekerasan itu akan terus meluas. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. 3 tokoh yang menginspirasi. Iya. Dari Pak Andi, mungkin ada pesan buat kita semua terkait pengampunan. Silahkan Pak Andi. Pengampunan menurut pengalaman pribadi saya, dan saya yakin bagi pengalaman pribadi banyak orang, itu hanya kasih karunia Tuhan yang bisa melakukan. Kita sebagai manusia yang lemah, mungkin marah, sebal, kecewa itu hal yang biasa, tapi jangan berlarut-larut. Minta kekuatan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan supaya kita bisa mengampuni secara tulus dengan kasih Tuhan, yaitu kasih agape. Kasih tanpa syarat, unconditional love. Seperti itu, Pak. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Andi. Luar biasa sahabat Morning Grace. Ketika kita sebel, ketika ada kemarahan, ketika dongkol di hati, mintalah kekuatan Tuhan. Mintalah anugerah Tuhan. Sebab kalau kita mencoba untuk menjalankan pengampunan dari diri kita sendiri, kadang kita lemah, kita rapuh. Supaya kita menjadi tangguh, kita minta kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sahabat kami, Bapak Andi Kusuma, membagikan pengalaman hidupnya melalui firman Allah yang dihayati, yang dihidupi. Bahwa kami membutuhkan Tuhan Yesus supaya kami menjadi tangguh. Kami membutuhkan Tuhan Yesus supaya dimampukan untuk hidup dalam pengampunan. Ketika hati kami terluka, ketika emosi, pikiran, hidup kami terluka, kami membutuhkan pertolongan Tuhan supaya bisa mengampuni. Dan kami rindu ya Tuhan, kehidupan kami hari demi hari dipulihkan dan memulihkan melalui pengampunan. Kami mau menjalani hari ini dengan pengampunan. Kami rindu untuk terus bersandar pada Tuhan yang telah mengajarkan pada kami, meneladankan pada kami tentang pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yakini Tuhan ada bersamamu, supaya hatimu menjadi tangguh dan engkau dimampukan untuk mengampuni. Kita mau mengampuni dengan seluruh hidup bersama Tuhan Yesus.
mengampuni lebih sungguh bersama Tuhan Yesus.